Subtema 9, Kayanya Negeriku. Subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Pembelajaran 1. Indonesia merupakan satu di antara banyaknya negara di dunia yang memiliki kekayaan sumber daya energi yang melimpah. Berbagai sumber energi yang ada di Indonesia yang kemudian dapat dijadikan sebagai sumber atau pembangkit tenaga listrik. Amatilah gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar tersebut, air dan listrik adalah sumber energi, sebab keduanya memiliki fungsinya masing-masing di dalam kehidupan. Listrik yang berguna untuk menghidupkan seluruh alat elektronik, dan air yang dimana dapat menghasilkan listrik dan dapat menjadi bahan yang digunakan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Jika kita mengamati lingkungan di sekitar kita, betapa banyak sekali sumber energi air yang ada di sekitar tempat tinggal kita, seperti sungai, laut, mata air, danau, waduk, PDAM, sumur galian, dan masih banyak lagi lainnya. Kita sangatlah sering menggunakan sumber energi air dan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Air kita manfaatkan untuk berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari seperti mandi, minum, mencuci, dan sebagainya. Sedangkan listrik sering kita gunakan pada saat menonton TV, menghidupkan lampu pada malam hari, dan sebagainya. Kita harus banyak bersyukur hidup di bumi Indonesia, bangsa yang dikaruniai sumber daya, salah satunya sumber daya energi, mulai dari minyak, gas, sampai yang bukan minyak. Coba simak teks bacaan berikut ini. Simak teks bacaan berikut ini. Sumber-sumber energi yang dapat menghasilkan listrik contohnya tenaga air, uap, panas bumi, dan nuklir. Sumber-sumber energi tersebut diubah menjadi tenaga listrik di sebuah pembangkit listrik. Sumber energi listrik tersebut akan habis, oleh karena itu kita harus benar-benar bijak menggunakannya. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Perhatikan bacaan berikut ini. Setelah kalian selesai membaca bacaan yang berjudul Air dan Listrik, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air itu? Fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air pastinya untuk menggerakkan turbin sehingga bisa menghasilkan listrik atau sebagai alternatif energi. 2. Mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Karena aliran air dari bendungan berguna untuk menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik ke rumah-rumah akan terpenuhi. Kita pun bisa memanfaatkannya untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari seperti lampu, televisi, dan peralatan lainnya. Sekarang perhatikan lampu yang ada di rumahmu. Apa yang terjadi saat saklar lampu ditekan? Saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Dari peristiwa tersebut terjadi perubahan bentuk energi. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan panas.
Perhatikan tabel berikut ini yang berisi berbagai peralatan di rumah yang menggunakan listrik beserta kegunaannya. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya. Sumber daya itu termasuk sumber daya energi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia. Ayo kita bersama-sama membaca teks bacaan yang berjudul lingkungan berikut. Tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungannya berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup di darat dan kambing tidak dapat hidup di air. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. Informasi apa saja yang dapat kamu peroleh dari bacaan tersebut? Apakah lingkungan? Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, dan mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Mengapa? Lingkungan tidak hanya bermanfaat bagi manusia saja, tetapi bermanfaat juga terhadap semua makhluk hidup termasuk pada hewan dan tumbuhan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. Tanpa adanya lingkungan yang sehat, hewan dan tumbuhan pun akan mati. Mengapa lingkungan bisa mempengaruhi aktivitas manusia? Ya, karena lingkungan adalah tempat manusia beraktivitas. Semua aktivitas manusia mulai dari lingkungan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lainnya, semuanya dilakukan di lingkungan. Manusia bekerja, mencari makan, dan tinggal juga di lingkungan. Jika tidak ada lingkungan, maka tidak ada aktivitas manusia. Apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Lingkungan berfungsi sebagai tempat bekerja, lingkungan berfungsi sebagai tempat mencari makan, lingkungan berfungsi sebagai tempat tinggal. Ada berapa jenis lingkungan? Coba sebutkan. Ada 2 jenis lingkungan, yaitu lingkungan alam yang terdiri dari lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Dan yang kedua adalah lingkungan sosial. Kita sangatlah tergantung pada lingkungan. Lingkungan harus kita jaga. Banyak manfaat dari lingkungan yang kita peroleh, di antaranya lingkungan sebagai tempat tinggal, sebagai tempat untuk menjalankan aktivitas, sebagai tempat untuk mencari makan, sebagai tempat untuk bersosialisasi, dan sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Lingkungan sehat adalah lingkungan yang tidak terpolusi oleh udara kotor, bakteri yang jahat, dan binatang atau tumbuhan parasit yang ada di sekitar lingkungan itu. Baik, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu.